Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya mah ketika saya mengajak berdoa itu supaya Anda terdorong untuk bersyukur. Makanya dengarkan dulu, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah puncak daripada ibadah, atau doa mukh itu otak, ya. Doa itu otaknya ibadah, doa itu puncaknya ibadah. Dan ibadah yang tertinggi itu adalah asyukur. Pernah dengar? Jadi puncak ibadah itu adalah bersyukur. Maka kenapa saya ngajak berdoa? Supaya kalian bersyukur. Sebab kalau kita di awalnya tidak berdoa, kemudian dapat rezeki, nggak bersyukur, dapat secara kebetulan, atau dapat setelah kita bekerja keras, dapat rezeki karena kita banting tulang peres. Tapi kalau kita di awal dengan berdoa, maka ketika kita mendapatkan, kita merasa diberi. Nah, ini yang paling penting, merasa diberi oleh Allah, itu yang penting. Ini psikologisnya seperti itu. Seperti juga anak-anak kita selama ini kan jarang anak tuh bersyukur, berterima kasih atas kebaikan orang tua. Ketika si anak persepsinya ini jadi biaya anak itu menjadi kewajiban orang tua, sehingga si anak itu tidak merasa mendapatkan kebaikan karena dia menerima kewajiban dari orang. Itu persoalan tipis benar-benar. Padahal yang perlu kita ketahui bahwa kewajiban itu sampai umur 18 tahun. Kalau sudah akil dan baligh, maka kewajiban orang tua sudah selesai. Setelah itu menjadi kebaikan. Nyusuin, nyebokin, mendidik, itu kewajiban. Setelah akil baligh, ya sudah. Di Eropa saja orang itu kalau anak sudah selesai SMA itu suruh kos di studio atau rumah kos-kosan, ini sama orang tua, suruh kerja sendiri. Maka di sana banyak kuliah sambil bekerja. Kalau di sini ya sampai kuliahnya, sampai mencari pekerjaannya, sampai kawinnya, sampai istrinya hamil juga biaya bidannya orang tua lagi, sampai anaknya melahirkan juga biaya orang tua lagi. Dan selama itu dianggapnya sebagai kewajiban orang tua. Salah paham. Jadi kita harus menyadari setelah kita akil balik, semua itu adalah kebaikan orang tua. Itu yang penting. Jadi artinya bahwa kenapa ibadah syukur itu ibadah tertinggi? Kan dalam syukur ada pengakuan. Bukan hanya mengaku Tuhan ada, tapi juga mengakui kebaikannya. Itu yang paling tertinggi. Percaya enggak? Kalian bisa saja mengakui Buya Syakur ada, nggak ada artinya kalau sekedar meyakini ada mah. Buktinya mana? Ya kelihatan mata orangnya ada. Iya, terus di mana nilai pengabdian kita, ibadah kita ketika Anda mengakui jasa Buya Syakur atas dirimu? Baru munculnya penghormatan itu. Yakin nggak? Ini tipis banget ya, tidak menyadari. Kenapa ibadah syukur itu ibadah yang tertinggi? Ya karena di dalam ibadah itu bukan sekedar mengakui Allah ada, tapi mengakui segala kebaikannya. Yang aneh lagi, Allah sesungguhnya tidak minta apa-apa. Allah membuat kamu tidak minta imbalan. Allah menyuruh kamu bukan karena kebutuhan. Allah melarang kamu bukan karena takut, tidak. Semuanya adalah karena kasih sayangnya. Dan Allah tidak mengharapkan apa-apa dari kamu itu, hanya minta pengakuan. Nah itulah apa yang diakui, bukan sekedar mengakui adanya, tapi mengakui segala jasa dan kebaikannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah ibadah itu artinya apa? Yang intinya adalah pengabdian, itu artinya pengakuan kita terhadap kebesaran Tuhan itu. Nah ini makanya membedakan orang yang rajin ibadah dan orang yang kelihatannya tidak rajin ibadah.
seperti Abdul Hasan Asaduli itu ditanya oleh murid-muridnya, sampean ini terkenal waliullah, orang semua hormat, kalau salaman dicium bolak-balik lagi, tapi mereka ibadahnya lebih hebat, sunahnya qobliyah, ba'diyah, dikiranya ya gada-gede atau berjam-jam, tapi sampai ini assalamualaikum berisat mana enggak gada-gede enggak apa. Lalu dia mengatakan ibadatul qulub khairum min ibadatil jawarih, ibadah hati itu lebih hebat daripada ibadah fisik. Kerja intelektual lebih mahal bayarannya daripada kerja otot. Betul nggak? Dokter bekerja hanya sekedar ngecek detak jantung, denyut nadi, ya kan gitu, kasih resep 200.000, nggak sampai 5 menit kok. Man kadim sehari, jemur punggung di matahari, berapa bayarannya? 50.000. Nah, jadi salah paham, kalian ini lebih memilih kerja fisik, ya bayarannya murah, cering. Kalau kerja intelektual blok-blok seperti itu. Nah, itulah makanya, karena ibadah hati itu adalah ibadah pengakuan, rasa syukurnya, menyanjungnya, mencintainya. Sekarang begini, kita bekerja di kantor atau bekerja di tempat. Ketika kita bekerja atas dasar ini satu kewajiban, pasti itu ngijir, betul nggak? Dan juga kerjanya tidak akan pernah ada terdorong ingin mencapai tingkat optimal. Yang penting jam 6 masuk, jam 4 pulang. Bagaimana meningkatkan kualitas tidak pernah terpikirkan. Dan setiap kita melakukan pekerjaan diyakini sebagai satu kewajiban, maka ya kiyang beli kiyang, dikiyang-kiyangakan. Bisa nggak bisa dibisakan. Tapi kalau kita bekerja kepada orang yang kita cintai, tentu kita akan terdorong, termotivasi kita untuk bekerja terus setiap hari, meningkatkan kualitas kerja kita. Saya kira seperti itu kok. Jadi banyak orang yang terjebak, tenggelam dalam ritual, sebagai ritual, makasih dosanya nggak ada, ya akhirnya tidak ada efek baliknya, nggak ada, ya begitu aja kualitasnya. Nah itulah inti daripada filosofis dari doa yang saya sampaikan itu. Nah hari ini kita mencoba untuk menjelaskan, memanai dan juga merevisi, mengedit beberapa hal ini. Yang perlu diketahui bahwa doa ini sebetulnya bukan karangan saya hanya menukil dari berbagai tulisan orang-orang terdahulu yang dianggap mereka orang-orang yang soleh, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Itu. Kalau saya sendiri berdoa, dan berdoa itu dengan bahasa apa? Banyak orang beranggapan bahwa Tuhan itu tidak paham selain bahasa Arab. Ya Pak, ya kan gitu. Engkau nih paham di pangeran. Ya, ya. Kalau Tuhan mah bukan bahasa apapun, tidak diucapkan juga paham. Bahkan ketika kita sudah mulai berpikir saja, itu sudah masuk wilayah doa. Saya belum minta dapat jodoh, tapi saya berpikir bagaimana mendapatkan jodoh, itu sudah berdoa. Ya, bagaimana cara ngelamarnya, itu sudah berdoa. Dan bagaimana mencari duitnya, itu sudah berdoa. Ya, itu sudah masuk, sudah disadap, itu sudah menjadi doa. Ya, ya, jadi nanti yang saya maksudkan bahwa berdoa di sini di samping bersyukur, ketika kita berdoa itu ada pengakuan tersendiri bahwa yang kita minta itu layak dimintai pertolongan. Allahul musta'an. Ini yang penting. Begini, Anda mau pinjam uang 1 juta,
mungkin nggak pinjam sama Mang Kadim, sama Bitarmi, sama tukang maco? Kenapa nggak pinjam sama dia? Anda nggak yakin kan? Tapi kalau sama Pak Haji Mustafa yakin nggak? Berarti ketika kita meminta pada Allah, ada keyakinan bahwa Allah layak untuk dimintai. Itu yang penting. Sekalipun kita tidak mengucapkan, Allah tahu kok. Makanya disinilah ditentukan oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi mengatakan, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau berdoa itu harus diperlukan satu keyakinan bahwa doamu dikabulkan oleh Allah, karena Allah mampu untuk mengabulkan doa kamu. Ketika kamu ragu-ragu, ya saya yang diminta Allah juga menjadi tidak terdorong atau tidak berminat untuk menolong Anda kok. Kalau Anda tidak yakin saya punya uang 1 juta, kadang kita sing disi dari mana sih gitu, mangan bek lanti urung beli. Ketika Anda tidak mempercayai, saya juga segan untuk mengabulkannya dong. Nah itu semacam itu, kira-kira itu psikologi doa seperti itu. Oke, kemudian ini nanti setelah kita baca itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammadin. Nah ketika ila hadrati ini ada 10 ya, saya bacakan deh. Ila hadratnya ashabi Rasulillah. Pertama ila hadrati Rasulillah, ila hadrati Nabi Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sendirian. Ya, khusus doanya kalau Kanjeng Nabi bukan di sini saja. Ketika kamu bersalawat dalam rangka apa saja, apakah marhabanan, tahlilan atau doa, tolong hadiah Rasulullah sendirian. Jangan wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Barengan. Anda kan Pak Haji Mustafa kirim bolo, Buya ini bolo buat Buya, barang-barang buat santri, anak-anaknya, cak buang. Ora doyan ora. Iya. Dan itu kelakuan begitu tuh berpuluh-puluh tahun macam itu. Ada yang mereka nyun kita memang konon ya wis jel pada gendewek mon. Iya, enggak ada masalah. Saya tetap menghormati kalau orang itu yakinnya barang-barang ya mangga silakan aja. Ya, saya dengan rasional aja. Kalau tidak rasional ya Anda nggak yakin ya udah ngapain. Gitu. Kemudian yang kedua ila hadrati ashabi Rasulillah Sayyidina Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar As-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Al-Khattab Al-Faruq ya, wa Sayyidina Utsman bin Affan Dzun Nurain wa Sayyidina Ali Al-Murtada radhiyallahu anhum. Ya, oke, enggak ada masalah. Cuman tradisi yang biasa kalau sana itu karamallahu wajah biasanya. Mangga silahkan mau disebut karamallahu wajah juga boleh. Kemudian yang kedua ila hadrati Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Kemudian yang ketiga ila hadrati Asif bin Barkhia. Asif tuh kalau di sini mah Asep lah orangnya. Asep. Ya, mungkin nama-nama Asep itu dari ini juga, Asep juga mungkin. Kemudian yang kedua ila hadrati Kiai Asnawi Caringin, bukan Cariain ya, Caringin. Di tandai Caringin. Ila hadrati Kiai Muntok, jangan Muntok. Ya, Muntok ya. Muntok enggak usah Muntok. Ini kan ya, Merang. Ya. Kemudian yang ke-7 ila hadrati Kiai Asy'ari Bakom, bukan Bakom, Bakom ya. Ya karena hurufnya beda begitu. Kemudian yang ke-8 ila hadrati Kiai Muhammad Sahib Kadu Pinang, jangan Kadu Finang, bukan Kadu Pinang. Ya memang ya bahasa Arab Kadu Finang. Iya. Ila rohi abainu fal yurid. Jadinya fal yurid ya. Ya itu. Kemudian Hadrati Kiai Abdullah Banten, bukan Bantan ya, Banten. Banten. Di sininya Bantan ya, bahasanya Banten.
Kemudian ila hadrati Kiai Aba Yahya Cikomara, bukan Cikomaro, Cikomara, jangan Cikomaro. Siapa yang baca Cikomaro? Ya itulah, makanya karena hurufnya berbeda, spellingnya berbeda, maka sering terjadi nama juga jadi bergeser gitu. Kemudian ila hadrati Kiai Al-Haj Abdul Syakur Yasin, beli jaluk kita mungkin ya sana. Kerap dongak nesro beliau. Oke. Kemudian ini silakan bukan hanya 11, silakan tambah sampai 20 juga. Kirimi doa orang-orang tuamu sendiri, orang tua, kakek, buyut, dan tokoh masyarakat yang ada sekitarnya, supaya kita lebih mengakar di masyarakat. Minimal bagaimanapun orang sedesa itu akan tertarik karena didoakan orang tua mereka. Tapi pakai tata krama, datang dulu kepada mereka, anak cucunya minta izin, kami ingin mencantumkan bapak tua kamu, dia tokoh berjasa, kita doakan. Nanti akan tertarik semua. Ya, itu salah satunya. Ya, itu kan teknik persuasi ya, supaya kita mendapat dukungan dari masyarakat seluruhnya. Nah, nanti kalau seandainya banyak sekali, artinya barangkali sampai 30 kan mungkin terjadi, karena ini minta kabul aja. Nanti kalau sudah banyak, jangan satu persatu, nanti kelamaan lagi. Jadi dikelompokkan 5 satu Fatihah, 5 satu Fatihah, kan gitu. Kalau makin banyak ya 10 satu Fatihah gitu kan begitu. Cuman yang ini, yang 8 ini tolong satu persatu. Yang lainnya silakan digabung-gabung aja, nggak apa-apa. Itu minta izin dulu sama keluarga, sama anak cucunya yang ada. Punten kita mau ngirim Fatihah sama umpamanya kayak Mustahdi barangkali di sini ya. Nah, minta anak cucunya izin gitu. Percaya besoknya pada ikut anak cucunya kok. Paham beli makanannya? Kudu diuruk ya besar mah. Iya, ya itu sih. Iya. Oke, saya terjemahkan ini. Wamima ini bukan urutan, ini bukan Al-Quran, itu bukan berurut seperti ini. Ini diambil dari setiap surat Al-Quran, dikumpulkan surat ayat-ayat yang berkaitan dengan rizki, dikumpulin sini. Pertama, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aslinya yunfiquna mimma razaqnahum. Mereka menafkahkan dari apa yang telah kami berikan. Mereka menafkahkan dari apa yang telah kami rizkikan. Kenapa didahulukan? Ini artinya kalau infaknya itu yang disanjung itu perbuatannya, infaknya, tapi ini mimma dari materi yang dimilikinya. Itu bedanya. Apa bedanya yunfiquna mimma razaqnahum dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun? Itu namanya takdim dan takhir. Dalam ilmu balaghah itu punya makna yang tersendiri. Iya, jadi orang sebetulnya semua ingin infak tuh, di hati semua ingin, tapi ketika pegang duit berubah pikirannya. Itu makanya didahulukan wa mimma. Nah, saya pernah menyuruh orang 2 juta, ada bisikan, kok banyak banget sih gitu. Iya, sampai akhirnya jadinya 100.000. Itu. Nah, itu yang berat kan ketika melihat uangnya ini. Itu makanya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada indaha rizqa, dia temukan di sisinya ada rezeki, segala macam makanan ada. Qala ya Maryamu, Zakaria mengatakan, wahai Maryam, anna laki hadza, dari mana kau dapatkan ini? Di sini pakai anna itu istifham, beda dengan min aina. Kalau Kang Benu beli Pajero, saya
akan mengatakan min aina laka hadza, dari mana, karena levelnya dia mampu untuk beli Pajero. Tapi kalau Kang Benu beli pesawat Boeing, ya kan, yang 747 atau Boeing komersial yang harganya sekian triliun, saya akan menanyakannya bukan min aina tapi anna laka hadza. Jadi anna itu min aina, tapi di situ ada makna ta'ajubnya. Kang Im beli motor, min aina laka, ternyata dia pakai S600 Mercy, sambil melotot matanya, anna laka hadza, ya, dari mana kau dapatkan. Jadi ada, kenapa itu Siti Maryam tidak pernah keluar dari kamar di dalam mihrab. Begitu masuk segala macam ada, mengejutkan enggak? Nah itulah makanya pertanyaannya anna laki hadza, dari mana kau dapatkan ini, dengan makna kekagumannya itu. Ini kita bicara mana balaginya dulu. Qalat huwa min indillah, ini dari Allah, dari sisi Allah, dikirimin oleh Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini kalimat innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ini tentunya dari pertanyaan berikutnya yang tidak dituliskan, dan ini jawaban Siti Maryam terhadap pertanyaan yang tidak disebutkan. Anna laki hadza, pertanyaan, jawabnya huwa min indillah. Terus tanya lagi, bagaimana caranya Allah mengirim ini semuanya? Lalu dijawab inna. Nah, ketika orang mengatakan khobar ditaukid dengan inna, itu kalau orang bertanya masih kurang yakin, inna. Iya. Kalau masih yakin, masih semakin besar keraguannya, ditambah dengan qasam, bilang wallahi innahu kadza wa kadza. Masih yakin lagi, ingkari namanya, wallahi innahu lakadza wa kadza, ada dengan lam taukid lagi, sampai 3 kali taukid. Nah kalau tentang percaya dibuang semuanya, artinya diabaikan saja. Kalau sudah ingkarinya sudah berlebihan, itu sudah perlu taukid, sudah pakai kalimat mendatar saja, karena itu nggak percaya. Zaidun qaimun, inna zaidan qaimun, nggak yakin. Inna zaidan laqaimun, nggak yakin. Wallahi inna zaidan laqaimun, belum ngajar, ya sudah balik lagi inna zaidun qaimun lagi aja. Tak percuma, emangnya mau. Nah kecuali iblis, itu karena sudah mentok rasa dendamnya kepada manusia. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Di situ taukidnya berulang-ulang, tapi bukan ikhbar, tapi dia menyatakan rasa dendamnya yang luar biasa kepada Nabi Adam, dan termasuk pada kamu semuanya, anak cucunya. Kemudian innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Oke, warzuqna wa anta khairur raziqin, berilah kami rezeki, engkau adalah maha pemberi rezeki. Qul aghairallahi attakhidhu waliya, apakah selain kepada Allah aku akan mengangkat seorang wali, adalah penolong, ya. Fatiris samawati wal ard, fatir itu yang menciptakan. Apa bedanya fatara dan khalaqa? Kalau khalaqa itu dari ada kepada ada. Wa khalaqnal insana min turabin, kami ciptakan manusia dari tanah. Sebelum menciptakan manusia, tanahnya ada enggak? Iya, dari tanah menjadi manusia. Tapi kalau fatara, dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau fatiris samawati itu menciptakan yang tadinya tidak ada langit menjadi ada langit, yang tadinya tidak ada bumi menjadi ada bumi. Kalau ja'ala itu meningkatkan statusnya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu adalah meningkatkan statusnya Nabi Adam yang tadinya sebagai manusia biasa diangkat menjadi
khalifah itu bedanya. Jadi fatara dari tidak ada menjadi ada, khalaqa dari ada ke ada, Allah Ta'ala peningkatan status seseorang.